Shalom teman-teman, perkenalkan saya Jessica Nathanael. Bertemu lagi di ibadahku online GC Rayon 17 Lampung. Apa kabar kalian semua hari ini? Aku berdoa supaya teman-teman dalam keadaan baik-baik aja. Seneng banget hari ini kita bisa ibadahku bareng-bareng. Walaupun hanya lewat layar ini aja, tapi kita punya tujuan yang sama, yaitu memuji dan menyembah Allah kita yang dahsyat. Ibadahku pada hari ini akan dilayani oleh Kaleksi dengan tema Loop the Loop. Pastikan kalian sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadahku pada hari ini agar kalian dapat merasakan hadirat Tuhan. Kalian juga jangan lupa siapkan Alkitab kalian dan singkirin hal-hal yang mengganggu fokus ibadah kalian. Teman-teman boleh subscribe ke channel GC Lampung dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu upload video-video terbaru dari kita. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kalian juga bisa menjadi berkat. Dan jangan lupa follow Instagram GC Lampung di @gc_lpg. Oh ya teman-teman, di minggu ini aku ada ayat hafalan yang bagus nih. Ayatnya itu diambil dari Mazmur 55 ayat 23. Bunyinya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi teman-teman boleh hafalin ayatnya agar bisa menjadi berkat di kehidupan kita. Sebelum memulai pujian dan penyembahan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini Bapa, sehingga kami boleh dapat bersama-sama berkumpul ya Bapa di ibadahku online ini. Ya Bapa, biarlah pada hari ini Bapa, Engkau yang beracara ya Bapa, Engkau yang berbicara atas setiap kami Bapa, agar kami dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang melindungi kami Bapa, tutup bungkus setiap kami Bapa, agar kami mendapat berkat-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Lexi, balik lagi sama Kak Lexi. Hari ini Kak Lexi akan sharing tentang loop the loop, artinya putar memutar. Kira-kira apa ya yang kita bahas tentang loop the loop atau putar memutar? Yuk kita buka ayatnya di Mazmur 90 ayat 12. Kak Lexi bacain ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke. Hari-hari ini kita diterapkan namanya work from home. Atau kalau buat teman-teman sih kali namanya work study from school atau homeschooling ya kita bisa bilang ya. Nah, di situ kita belajar dari rumah. Semua serba online, betul? Jadi kita apapun kita lakukan dari rumah. Contoh, kita belajar dari rumah, kita pesen makan dari rumah, kita nonton biasa di bioskop kita nonton di rumah, semua kita kerjain di rumah. Ya kan? Apalagi di zaman sekarang teknologi semakin berkembang sangat pesat. Dengan teknologi, semua ada di handphone kita. Kita bisa pesan apapun, kita bisa nonton apapun, semua mudah. Tahu nggak teman-teman? Dengan teknologi, akhirnya kita mendapatkan suatu kemudahan. Dari kemudahan, kita bisa berubah menjadi mager. Setelah mager, kita bisa jadi malas. Hati-hati. Dengan kemudahan, kita bisa mager. Kalau kita malas, kita akan terjebak di satu rutinitas, kita akan jenuh. Aduh, gue hari ini ngapain ya, hari ini gue ngapain ya, aduh gue gini-gini aja. Hati-hati teman-teman. Nah, sekarang kalian sih mau nanya, jawab dalam waktu 5 detik, oke? 1, 2, 3. Hari ini hari apa? Ayo, bisa jawab nggak? Udah berapa hari kamu di rumah? Bulan apa sekarang? Tahun berapa? Kalau tahun mah gampang ya. Coba, kalau teman-teman nggak bisa jawab hari ini hari apa, terus sudah berapa lama teman-teman di rumah, kamu sudah terjebak dalam rutinitas. Kamu menjalani hari, bangun tidur, kemudian absensi sekolah mungkin, kemudian tiduran lagi, makan, tiduran lagi, makan, rebahan lagi, gitu terus. Akhirnya apa? Mandi, habis mandi tidur, bangun lagi, udah putar. Kalau sih sering ditanya sama orang-orang rumah, ayo hari ini hari apa? Kak Lexi bisa jawab karena Kak Lexi nggak tinggal di rumah, karena Kak Lexi kerja terus nggak tiduran di rumah. Tapi adik kakak, ayo hari ini hari apa? Bingung hari ini hari apa? Hati-hati, kalau teman-teman masih nggak bisa jawab, kamu sudah terjebak dalam rutinitas. Nah, sekarang Kak Lexi mau nanya, seperti apa yang kamu lakukan di rumah? Rutinitas seperti apa yang kamu lakukan di rumah? Nih ya, biasanya sih anak-anak muda zaman sekarang bangun, ya kan? Sarapan, mandi. Terus kalau di sekolahnya harus absensi wajah dulu, kemudian ngerjain tugas. Setelah selesai dari sekolah online, ngapain? Tiduran. Habis tiduran ngapain? Makan lagi. Habis makan, tiduran lagi. Makan, tiduran. Rebahan. Nah, tiduran atau rebahan, biasanya ngapain? Biasanya kayak buka Instagram, nonton YouTube, terus kalau zaman anak kekinian buka Netflix, habis itu apa lagi ya? Nggak tahu deh, main game, kayak gitu terus. Bahkan ya, sampai satu titik teman-teman ketika mendapatkan suatu kejenuhan, kalian pikir, aduh, gua Instagram udah bosen, gua YouTubean udah bosen, game udah bosen, gua jenuh, gua mau buka apa? Hati-hati, karena ada handphone di tangan teman-teman, internet terbuka sangat luas. Dengan internet kamu bisa buka macam-macam. Hati-hati teman-teman. Buka-buka yang kayak mana kak? Yang porno-porno? Enggak kak, aku mah nggak buka porno-porno. Ih, jijik banget sih kak buka porno-porno. Hari gini masih buka pornografi. Oke, kalau teman-teman tidak buka pornografi, tapi teman-teman ingat, pasti di Instagram ada namanya akun Lambetet. Di situ semua biangnya gosip. Kamu bisa tahu semua gosip. Bahkan netizen zaman sekarang, gunjingin gosip luar biasa. Bahkan Kak Lexi takut. Wah, sekarang ini orang-orang lebih takut direkam jadi viral ketimbang masuk penjara. Ya kan? Bahkan Kak Lexi juga takut. Bahkan banyak polisi baru bergerak menindaklanjuti suatu perkara ketika sudah viral di internet. Hati-hati teman-teman, gunakan gadgetmu sesuai porsimu. Jangan mudah terpancing. Suka nyebarkan berita hoax. Aduh bahaya, aduh covid ini. Kenapa kita ini? Loh, kok pemerintah bukannya nutup mal, malah tutup tempat ibadah? Wah, nggak adil, gimana ini pemerintah nggak tegas?
Hati-hati teman-teman, kamu bisa terjebak dan kamu bisa terseret dalam hal-hal negatif. Yuk kita buka yuk ayatnya. Kita buka di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Kalian sih bacain ya. Bentar, kakak bukain ya. Efesus. Efesus kitab perjanjian baru apa lama? Perjanjian lama kak? Sejak kapan? Perjanjian baru loh. Yuk kasih bacain ya. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati teman-teman. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita terjebak suatu rutinitas, kita ikut norma hukum itu udah nggak terlalu diindahkan lagi, lebih karena norma sosial, gunjingan netizen. Kalian sih takut sekali, luar biasa. Kalian sih mau nanya, semua anak-anak Tuhan, amin. Selama kamu homeschooling, atau kamu belajar online, atau kamu belajar dari rumah, apa yang sudah kamu lakukan? Hal-hal apa yang sudah kamu lakukan? Karena kita orang Kristen, kita berbicara tentang buah. Buah-buah apa yang sudah kamu hasilkan? Buah-buah seperti apa, Kak? Buah-buah. Buah-buah itu suatu hal yang bisa kita berikan. Rasa yang manis, rasa yang nikmat. Untuk siapa? Satu, untuk keluarga. Atau yang kedua, untuk orang-orang sekitar. Di zaman corona ini, di zaman wabah ini, orang-orang banyak kesulitan. Semua gaji dipotong, semua orang dipulangkan, dirumahkan, bahkan di PHK. Mungkin teman-teman gak ngerasain karena teman-teman masih sekolah. Tapi ketika teman-teman yang sudah mulai masuk ke dunia pekerjaan, wow, rasanya sangat berat. Sangat amat berat karena wabah ini. Itulah kenapa banyak pro kontra. Pemerintah salah, pemerintah gak kasih bantuan, semua susah. Hati-hati teman-teman. Sekarang sesuai dengan tema kita, loop the loop, putar memutar. Jangan sampai kita terjebak dalam suatu rutinitas. Oke? Ketika teman-teman bisa jawab, ayo apa buah yang bisa teman-teman bagikan? Teman-teman gak bisa jawab. Oke, kita udahan ya. Jangan sampai gara-gara kita homeschooling, kita bangun tidur rebahan, absensi rebahan, buka YouTube, gunjing, sebagainya. Hati-hati. Nah, ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan di masa pandemi corona ini. Dua hal itu apa aja? Yang pertama, teman-teman harus lakukan kalau teman-teman pengen mendapatkan buahnya. Amin. Katakan amin. Oke. Pertama, tetapkan targetmu. Apa yang ingin kamu capai? Nggak usah jauh-jauh dah. Aku gede pengen jadi dokter, sebagainya. Aku pengen jadi ahli mesin, aku pengen jadi wirausaha dan sebagainya. Nggak usah kejauhan. Apa yang ingin kamu capai dalam 1 minggu ini? Atau apa yang ingin kamu capai selama kamu libur ini? Kamu harus bikin. Nggak cuma dipikirkan, ditulis. Ditulis teman-teman. Contoh, aku ini nggak bisa main gitar, Kak. Aku mau coba lah, aku pengen banget main gitar, tapi aku nggak ada yang ngajarin. Ingat, kita punya internet, buka YouTube, tutorial cara bermain gitar. Jangan mager, tetapkan target kamu. Orang yang terjebak dalam rutinitas, orang yang terjebak dalam putar-memutar, yang itu aja. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai tujuan akhir. Lingkaran itu tidak punya titik akhir. Mereka berputar. Tapi ketika ada titik akhir, teman-teman bisa keluar dari lingkaran itu. Amin. Buat target. Pengen belajar gitar, contoh. Oh, Kak, aku dalam sekolah fisikaku jelek. Oh, IPA aku jelek. Oh, IPS aku jelek. Gunakan waktumu. Aku harus bisa nilai IPS. Aku harus bisa pelajaran IPS. Aku harus bisa pelajaran IPA. Tetapkan targetmu. Oke. Gak cuma itu. Aduh Kak, aku kayak bisa semua lah. Menurut aku fine-fine aja hidupku. Aku musik bisa. Ya pelajarannya it's okay. Atau bikin target yang simple. Sudah berapa banyak kamu senyum sama keluarga kamu? Sudah berapa banyak kamu bangun tidur, kamu bantuin keluarga kamu beres-beres rumah? Seberapa banyak kamu bangun, kamu berikan yang terbaik buat rumah kamu? Oh, mungkin di rumah ada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Atau di rumah mungkin kamu sudah biasa ngepel, biasa nyapu. Berikan senyuman. Kalau kamu orangnya jarang senyum. Kalau kamu orangnya jarang membantulah.
Tetapkan target. Oke? Siapkan kertas, siapkan penamu, tulis apa yang ingin kamu capai selama homeschooling ini. Amin. Oke. Kalau kamu sudah buat, sekarang kita masuk ke step kedua. Apa? Tetapkan jadwal atau schedule. Maksudnya gimana, Kak? Kamu harus bikin. Misalkan, karena libur, aku bangun jam 7 deh. Buat, jam 7 saya bangun. Jam 7.15 saya mandi. Jam 7.30 saya sarapan. Kemudian saya absensi sekolah. Oke, terus kemudian saya ikut sekolah online, saya ikut kelas online ya, hitung-hitung kalau jam 12 siang. Kamu makan siang, kemudian kamu lakukan. Terserah kamu waktu bebas jam 12. Tapi tetapkan dari jam 3 sampai jam 5 atau sampai jam 6 untuk waktu kamu mencapai target kamu. Lakukan, tulis itu dan kerjakan jam 3 sampai jam 5 atau sampai jam 6. Kamu buka YouTube, kamu gali potensimu, kamu belajar, jangan mager. Karena jam-jam itu jam-jam rawan. Dari jam 2 sampai jam 6 atau jam 3 sampai jam 5 itu jam-jam rawan. Rebahan terus. Oke? Kamu kembangkan di waktu itu. Jam 6 sampai jam 8 malam. Gunakan itu sebagai waktu keluarga. Maksudnya kayak gimana keluarga? Kalian sih yakin mungkin sebagian teman-teman di sini pasti tinggal sama keluarga yang masih lengkap. Oke? Dan banyak gara-gara masalah liburan ini, kalian mager, rebahan di kasur doang, di kamar doang, kalian jarang ngobrol sama keluarga kalian. Gunakan dari jam 6 sampai jam 8, lepas gadgetmu, keluar dari kamarmu, kamu ngobrol sama mereka. Apapun, perbaiki hubungan kamu dengan keluarga kamu. Amin. Baru dari jam 8 malam sampai tidur, itu waktu bebas kamu. Kamu mau rebahan, kamu mau nonton, kamu mau YouTubean, terserah kamu. Amin. Oke, itu dua hal itu aja yang kalian sih bisa bagikan supaya kamu keluar dari rutinitas. Hati-hati teman-teman, dunia semakin jahat. Dan jangan sampai anak Tuhan tidak mempunyai garis akhir. Jangan sampai anak Tuhan tidak punya target. Amin. Ayo kita sama-sama tutup matamu, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa atas hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami bisa mendapatkan yang terbaik. Kami bisa mengembangkan potensi kami. Terlebih kami bisa membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Mungkin setiap pagi kami jarang mesbah, biarlah kami membuat jadwal. Setiap kami bangun tidur kami harus mesbah Tuhan. Kami harus buat hubungan dengan Tuhan. Berkatilah Tuhan Indonesia kami. Kami percaya Tuhan Indonesia akan dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar segala berkat yang berlimpahan mengalir buat keluarga kami, teman-teman kami, dan orang-orang sekitar kami. Terima kasih, Wah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Dan kalian sih punya PR buat teman-teman semua. Kalian sih minta minggu depan di pembahasan cool kita, kalian sih mau nanya bagaimana target yang sudah teman-teman lakukan dan 1 minggu itu sudah dibikin belum jadwalnya. Dan kalian sih minta semua dibuat ya dalam kertas seperti ini. Kalian sih dapat kertas sobek-sobekan, ya oret-oretan lah ya, karena kalian sih dapatnya kertas ini. Tapi buat kertas yang bagus di kertas HVS, buat jadwalnya. Kalau perlu diketik dan tempel di kamar kamu. Gak bisa teman-teman cuma pikir, gue nanti jam 7 bangun, kemudian gue gini, gak bisa. Kamu harus ketik dan kamu harus buat. Itu namanya istilahnya muscle memory. Karena kamu mengerjakan sesuatu, otak kamu mengingat, otot kamu mengingat bahwa apa yang kamu tulis, itu yang kamu rekam di kepala kamu. Oke, thank you, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana ibadah kul kita pada hari ini? Aku berdoa supaya teman-teman diberkati lewat ibadah kul kita pada hari ini. Dan jangan lupa, hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 akan ada ibadah Minggu GC secara online via live Instagram @gc_lpg yang akan dilayani oleh Kak Yoel dengan tema Faith. Sekian informasi kali ini, sampai jumpa di hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.